guys, hari ini ada mobil GLE 400 Mercedes-Benz warna hitam dop teman-teman. Dan ini dia akan melakukan servis ke bengkel body repair teman-teman. Tapi gua nggak ngebahas ke body repair, gue mau kasih tahu ke teman-teman interiornya seperti apa sih, interior di pengemudi ataupun penumpang. Ya. Nah, kalau dilihat dari tampilan pertama, teman-teman bisa langsung lihat. Jadi kalau mobil Mercedes itu sudah mengupdasi memudahkan pengemudi gitu teman-teman. Salah satunya adalah setelan adjustment untuk kursi di sini teman-teman. Kalau misalkan mobil-mobil yang mobil-mobil Jepang biasanya ada di sini. Tapi yang kalau untuk mobil Eropa biasanya ada di sini. Ini setelan untuk bangku teman-teman. Kan coba geser. Nah, dia akan bergerak sendiri teman-teman. Itu yang pertama. Untuk adjustment mirror tetap ada di sini. Ya, adjustment mirror. Terus untuk window juga di sini. Terus dia bahannya sudah kulit teman-teman. Terus soft touch. Jadi dia lembut banget. Teman-teman. Nah, ini juga ada untuk buka bagasi belakang untuk secara manual, tetapi untuk Mercedes-Benz ini sudah dilengkapi remote ya teman-teman. Remote. Nah, kalau untuk setelan manual juga bisa di sini teman-teman. Nah, ini saya manual juga teman-teman. Gua akan ke dalam mau kasih tahu ke teman-teman untuk interior, fitur-fitur interiornya kayak apa sih. Nah, ini saklarnya ini teman-teman, saklarnya lampu. Jadi ini di setel untuk otomatis. Jadi dia akan membaca secara sensor di mana malam dia akan menghidup sendiri, atau melewati jalan terowongan yang tidak ada cahaya dia akan hidup sendiri, atau teman-teman mau manualnya gitu teman-teman. Ini lampu dimnya, fog lamp. Ini sensor parkirnya. Gitu teman-teman. Ini konsol boxnya agak bingung tadi ngebukanya seperti apa, ternyata tinggal colek gini aja dia akan ngebuka sendiri teman-teman. Bangkunya sudah kulit teman-teman ya, bangkunya juga kulit, dan dia agak sedikit kasar ya, tapi kulitnya kulit bagus. Jadi biasanya untuk meredam dingin atau menjaga suhu jok itu lebih nyaman, lebih hangat ya. Untuk dashboardnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang ini dia ada actionnya, tambah paduan interiornya bagus, ada seperti warna kayu gitu. Nah, untuk bagian atas seperti ini teman-teman. Ini dia nggak ada sunroof, jadi masih manual. Ini lampu plafonnya seperti ini. Plafonnya pakai LED, lucu banget teman-teman, kecil. Tapi kalau malam terang banget ini pastinya. Terus ini lampunya apa? Ini lampu baca mati ya teman-teman, lucu banget sih. Ini buat menyimpan kacamata biasanya. Lalu ini spionnya nggak kayak Alphard, dia nggak ada kamera di sini seperti biasa standar. Ini sun visor 2. Nah, kalau ini bagian entertainnya nanti gua akan kasih tahu ke teman-teman cara mengoperasiin. Nah, entertainnya seperti ini teman-teman. Jadi dia memang agak spesial karena ya itulah Mercy. Dia layarnya seperti touchscreen teman-teman ya. Tapi dia nggak touchscreen. Dia pengoperasiannya nggak menggunakan touchscreen, tapi menggunakan ini teman-teman. Nah, ini ada tombol ini. Ya, tombol ini dia akan
seperti analog gitu loh. Karena Mercy ini kan ya dia nggak ngurubah spesialis dia sih, dia ya tetap pakai manual gini, analog ya. Teman-teman lihat ini, gue gerakin ini dan dia akan bergerak ya. Apa aja yang ada di apa namanya di entertain ini, seperti biasa navigasi, terus itu ada radio, terus ada media, ada telepon atau internet, vehicle gitu ya, ada informasi mobil, vehicle. Nah ini gua kasih petunjuk untuk vehicle-nya teman-teman. Nah di sini ada dynamic select, kameranya 360 derajat. Kameranya ada di sisi kiri kanan teman-teman, kiri kanan belakang, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini consumption di bagian mesin atau owner manual. Terus ada waktu kerja. Nah ini owner nih. Ini owner Mercedes-Benz. Dia pura-pura susah. Hanya perawatan saja. Vehicle setting. Nah tuh ya, banyak menunya, banyak pilihannya. Dynamic select, keren. Kamera 360 derajat. Ini ke bagian vehicle tadi ya, dan gue mau masuk ke bagian telepon atau ini kalau kita kita menghubungkan telepon kita ke perangkat ini, teman-teman harus memasukkan nomor biasanya Bluetooth, menggunakan Bluetooth ya. Lalu mau ke media. Nah medianya nih penghubungnya Bluetooth teman-teman. Hubungkan audio device connect, jadi harus menghubungkan audionya menggunakan Bluetooth. Radio, lalu navigasi ya. Oke, kita akan mulai atau tidak. View map, traffic, bisa melihat start face input, jadi kita bisa menginput atau meminta melalui voice. Nah ini kita akan mulai, tapi karena gua nggak menggunakan navigasi, gua cuma melihat saja. Lalu yang keempat ada radio teman-teman. Jadi asik sekali sih mobilnya. Itu di bagian entertain. Nah gua akan coba kasih tahu juga ke bagian bentuk AC-nya seperti ini. Dia klasik banget sih kalau mobil Mercedes-Benz itu. Dia interiornya yang gue pahami ya, dia banyak fitur yang klasik, menggunakan klasik gitu dibandingkan BMW. Nah ini banyak tombol teman-teman. Nah ini termasuk juga radio. Di sini ada tombol on off, di sini ada radio, media, jadi yang manual ya. Ini juga bisa menggunakan nomor telepon, misalnya kita manual pencet ya, dibandingkan tadi ya. Ini CD ya, ini CD. Lalu ke bawah ini dia ada juga mode-mode parkir. Ini kan ada turunan, yang jalan licin ya teman-teman. Lalu juga ada untuk hold brake ya, brake. Nah terus ini bagian AC teman-teman. Di mobil Mercedes-Benz ini dia menggunakan heater dan cool. Jadi ada dua pemanas atau dua suhu, satu pemanas ataupun dingin. Kita bisa settingnya dengan secara manual. Ini mungkin sudah banyak ya di mobil-mobil yang lain. Nah terus di sini teman-teman, nah ini adalah modenya mobil
Mercedes-Benz ini, misalkan kita mau menggunakan irit convert, biasanya convert menggunakan ini, pencet aja, pencet convert, lalu sport ya, lalu in, lalu ada gambar apa nih, panas ya, matahari ya. Nah, banyak pilihan, jadi bisa menggunakan mode sesuai dengan kebutuhan kondisi jalan gitu teman-teman. Lalu untuk bagian dashboard speedometer seperti ini teman-teman. Dia sih keren banget sih mobil ini. Mobil ini keren banget. Ini gue coba matiin dulu, lalu gue hidupin lagi teman-teman. Jadi tampilan seperti itu, banyak sensor dia. Banyak sensor dia. Ini 35 derajat Celcius itu suhunya. Di sebelah kanan itu jam. Terus di sini di tengah tuh sudah mereminder harus servis di 24.400 gitu ya. Terus ini di sini ini indikator apa namanya, transmisi. Lalu sebelah kiri itu kilometer ya, kiri kilometer. Lalu yang ini adalah RPM, yang ini juga suhu ya teman-teman. Dan yang lebih wow-nya lagi, tahu nggak teman-teman, kalau mobil Mercedes-Benz harusnya kan biasanya ada joysticknya di sini ya, atau pemindahan transmisinya. Nah, kalau Mercedes-Benz pemindahan transmisinya di sini teman-teman. Nih, ini joysticknya teman-teman. Jadi maju, netral, mundur, parkir. Jadi parkirnya tinggal tekan doang sini. Ini sih keren banget sih teman-teman. Nanti gua akan coba jalan deh, Terus untuk di setirnya ini sama seperti biasa, dia apa ya, dia itu menggunakan, sudah dibalut dengan kulit ya. Biasa kulit itu kan menetralisir suhu lah misalnya. Jadi biasanya kalau di dalam mobil ini kan dingin banget kan, apalagi kita jalan jauh. Dalam mobil ini sudah dibalut kulit, jadi tangan kita tuh tetap terasa nyaman, masih terlalu hangat gitu loh. Lalu emblemnya tetap Mercedes-Benz, ini keren. Ini pengaturan apa namanya, pengaturan entertain sebelah kiri, bisa menggunakan sini. Ini untuk lihat, ini telepon, ini bisa mengatur bagian display sini teman-teman ya. Nah, kalau kuncinya seperti ini teman-teman, ini kuncinya. Jadi kuncinya ini dia bukan lagi kunci yang apa namanya, kunci yang biasa gitu. Dan kuncinya seperti ini. Di sini ada lock, unlock, ini buka bagasi ya. Jadi kalau misalkan ya, nih, ini gue buka nih, ini covernya ini gue buka, ini kuncinya bisa masuk begini. Ya, ini bottom starternya teman-teman ya. Nah, ini bottom starternya, starter bottom gitu. Nah, tadi gue udah jelasin ke bagian interior depan, dan gue akan coba masuk ke dalam bagian interior belakang teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Dia tampilan dashboardnya ya, door trimnya seperti ini teman-teman, kulit pengaturannya. Terus untuk kursinya tetap ada 3 baris, jadi kalau misalkan berdua bisa juga menggunakan handrest gini ya teman-teman, handrest gitu. Lalu juga kulit dia agak kasar sih teman-teman, nggak tahu udah alasannya kasar itu karena mungkin buat apa ya, kuat, ataupun memang kulitnya memang kulit nomor 1 ya teman-teman ya. Terus yang apa namanya, untuk belakang itu disediakan apa namanya, head unit yang layarnya layar tinggi gini teman-teman. Layarnya cukup besar, ini kira-kira kalau handphone setep sih lah itu ya. Sini mungkin teman-teman bisa menghubungkan ke USB, misalkan teman-teman mau melihat atau bekerja gitu menggunakan USB gitu teman.
Nah, kameranya seperti ini teman-teman. Jadi di sisi kiri dan sisi kanan tuh ada kamera lagi, ada layar monitor untuk bekerja. Mungkin di sini kan rata-rata kan kalau Mercedes-Benz ini kan yang di belakang ini biasanya bos ya atau keluarga lah. Jadi bisa menggunakan layar ini untuk beraktivitas gitu teman-teman. Di bagian belakang sini cukup sempit ya menurut gua ya. Tinggi gua 168 ya. Cukup sempit tapi ya masih nyaman, masih elegan gitu. Nah, ini bagian depannya. Jadi tampilan Mercedes-Benz seperti ini, keren sekali sih teman-teman. Kalau gue sih yes banget sama beli ini. Oke teman-teman, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menghibur teman-teman, menambah pengetahuan gue ya, mungkin menambah pengetahuan teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun hal yang gak berkenan gitu teman-teman. Dan jangan lupa untuk mendukung channel gue, di subscribe, di like, lalu di share ya, karena menambah semangat saya dengan teman-teman subscribe dan share. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya, dan dadah.